Pemakaian antibiotik yang kurang tepat justru menimbulkan resiko yang menyebabkan kekebalan pada kuman atau menimbulkan efek samping dan reaksi alergi. Halo Sobat Dokterpedia, jumpa lagi dengan saya Dr. Nufus. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi tentang obat batuk yang aman dikonsumsi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian like dan juga subscribe channel kita dengan cara menekan tombol yang ada di bawah ya. Obat batuk sebaiknya dikonsumsi sesuai dengan jenis batuk yang diderita ya. Secara umum, batuk terdiri dari dua macam, yaitu ada batuk berdahak dan juga batuk kering. Batuk adalah upaya tubuh untuk mengeluarkan lendir atau benda asing dari dalam paru-paru kita atau dari saluran nafas. Batuk juga dapat menjadi gejala dari kondisi tertentu. Untuk itu, penggunaan obat batuk yang tepat perlu disesuaikan dengan penyebabnya ya. Pertama, kita akan bahas tentang batuk berdahak. Batuk jenis ini adalah batuk yang disertai dengan dahak atau lendir. Dahak bisa berasal dari hidung ataupun dari paru-paru. Batuk berdahak ini biasanya disebabkan oleh beberapa macam, yaitu karena infeksi virus atau bakteri, kemudian penyakit paru seperti bronkitis, pneumonia, dan juga PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Selanjutnya bisa disebabkan karena lendir hidung yang turun ke tenggorokan atau yang sering disebut dengan postnasal drip. Yang terakhir adalah karena sering merokok. Obat yang digunakan untuk mengatasi batuk berdahak ini dikenal sebagai obat batuk ekspektoran dan juga mukolitik. Salah satunya adalah guaifenesin dan juga bromhexin. Obat ini memiliki efek mengencerkan dahak yang menyumbat saluran pernapasan. Mengkonsumsi obat batuk berdahak ditambah dengan banyak minum air putih akan memudahkan dahak untuk keluar saat batuk, sehingga pernapasan akan terasa lebih lega. Selanjutnya kita akan bahas tentang batuk kering. Batuk kering adalah batuk yang tidak disertai dengan dahak. Kondisi ini biasanya terjadi karena beberapa hal, misalnya pada saat flu, kemudian paparan zat iritan seperti bahan kimia, asap atau bahkan debu. Selanjutnya bisa disebabkan karena penyakit asam lambung, penyempitan saluran napas seperti asma, kemudian ada penyumbatan pada saluran pernapasan, serta efek samping dari obat ACE inhibitor untuk mengatasi hipertensi. Nah, obat yang digunakan untuk mengobati batuk kering disebut juga dengan obat antitusif. Salah satunya adalah dextromethorphan, kemudian diphenhydramin dan juga amonium chloride. Obat ini bekerja dengan cara menghalau rasa batuk agar frekuensinya berkurang. Nah, sementara obat batuk diphenhydramin dan juga amonium chloride dia bekerja dengan cara mengurangi iritasi serta menipiskan lendir di tenggorokan. Obat ini membantu kamu untuk istirahat di malam hari karena menyebabkan kantuk. Obat batuk kering tidak boleh digunakan untuk kondisi batuk berdahak ya. Begitu pula dengan sebaliknya. Karena tujuan pengobatan batuk berdahak adalah membantu mengeluarkan lendir dan juga kuman dari saluran napas. Jika menggunakan obat batuk kering untuk obat batuk berdahak, maka dahak dan kuman di saluran pernapasan akan jadi lebih sulit dikeluarkan sehingga batuk akan lebih sulit sembuh. Untuk batuk yang disebabkan oleh infeksi virus, pemberian antibiotik tidak diperlukan karena batuk yang disebabkan oleh infeksi virus umumnya dapat membaik dengan sendirinya. Pemakaian antibiotik yang kurang tepat justru menimbulkan resiko yang menyebabkan kekebalan pada kuman atau menimbulkan efek samping dan reaksi alergi. Karena itu, penting bagi kalian semua untuk mendapat pemeriksaan dari dokter sebelum mengkonsumsi antibiotik ya. Obat batuk memang dapat membantu meredakan batuk jika pemakaiannya tepat. Namun, ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi. Antara lain adalah mengantuk, mulut kering, pusing, kemudian jantung berdebar-debar, mual muntah, serta sembelit yang dapat disebabkan oleh obat batuk kering yang mengandung antihistamin seperti diphenhydramin. Selain itu, kamu juga dapat mengalami efek samping serupa bila mengkonsumsi obat batuk kering yang mengandung dextromethorphan. Sementara untuk obat batuk berdahak, kamu juga bisa merasakan beberapa efek sampingnya, seperti pusing, mual dan muntah, hingga reaksi alergi. Namun, efek samping tersebut sangatlah jarang terjadi. Penjelasan lengkap mengenai efek samping dari obat batuk bisa kamu temukan dengan mudah karena tertera di kemasan obat.
Karena itu, penting untuk membaca petunjuk pemakaian obat batuk dengan seksama sebelum mengkonsumsinya ya. Jika setelah mengkonsumsi obat batuk berdahak atau kering, kondisi kamu tak kunjung membaik, maka segeralah konsultasikan ke dokter. Apabila jika batuk disertai dengan gejala-gejala lain seperti sesak nafas, nyeri dada, berat badan berkurang, demam yang berkepanjangan, atau banyak berkeringat di malam hari, dokter akan memastikan penyebab batuk yang kamu alami dan memberikan obat batuk yang tepat. Oke sobat, sekian dulu informasi kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like dan juga subscribe channel kita ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.